kembali lagi bersama kita ngegosip dari pojok desa, pelosok desa ya. Ini di sini baru saja panen guys. Kita akan ngerumpi seputar kasus yang lagi hangat-hangatnya nih, yang bikin kita itu pusing karena kita ngikutin terus tanpa kejelasan yang pasti gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Kasus Vina Cirebon ini titik terangnya ini semakin kesini semakin kesana ya justru ya. Jadi pening. Nah kira-kira nih perkembangan kedepannya, apakah akan ada orang-orang pejabat tinggi ataupun mungkin mafia-mafia yang memang terbukti terlibat dalam kasus ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Mbaknya gimana nih? Saya rasa ini juga memang sangat sulit sekali ya untuk membuktikan dari ketabuan ini. Ya menurut saya tabu ini, karena juga logikanya kalau memang di belakang ini ada oknum yang dicurigai, lah yang ditangkap itu kan seorang kuli bangunan, gajinya di bangunan itu berapa? Nah, terus lagi dengan seperti ada pihak-pihak yang berani menyuarakan lantang, mereka seperti ada ancaman-ancaman, ya kan? Betul. Ini menandakan bahwa di belakang ini sebetulnya masih ada mafia yang berkeliaran, gitu. Kalau seorang kuli bangunan mutlak ada semacam celotehan seperti itu, nggak mungkin dong dia bisa melakukan satu ancaman terhadap ya orang-orang tertentu ya, apalagi ya seperti yang kita dengar saat ini kan sedang rame-ramenya mencuat itu Ibu Widya. Nah, salah satunya Ibu Widya itu kalau anak-anak bangunan yang dicurigai, saya rasa nggak mungkin seorang anak bangunan mau sejauh itu melakukan langkah kan. Terus itu kan juga butuh skenario yang sangat rumit ya. Terus juga harus mendatangkan saksi ini, saksi itu, dan pastinya rumit sekali kalau misalkan sekelas ya seorang kuli bangunan, apakah dia kepikiran buat melakukan hal itu gitu loh ya. Justru malah saya itu kayaknya kan beredar di masyarakat itu ramai sekali ya. Kalau memang dicurigai, yang dijadikan tersangka itu harus tes urin. Penyidik pun kalau memang dicurigai tes urin juga. Jadi betul-betul dari keduanya itu steril. Itu betul-betul orang bersih kayak gitu. Ya sayangnya ya saya menyayangkan untuk pihak-pihak terkait ya, yang kaitannya itu mungkin dengan perihal semacam ini, terus kemudian disangkutkan dengan yang namanya tepung, penyidiknya sendiri aja nggak diperiksa, lah ya repot. Ya. Karena seperti yang kita dengar kan, mafianya kan justru orang-orang yang mereka punya kentol kan, ya. Power ya. Nah iya. Nah ngomong-ngomong soal tepung atau bubuk nih, yang lagi viral atau yang lagi hangat-hangatnya itu kan ada ungkapan dari Ibu Widya ya. Itu awal mulanya dari ungkapan Ibu Widya ini di akun TikToknya gitu ya, yang melakukan live ataupun lewat video pendek gitu. Dia melakukan atau mengungkapkan berbagai macam argumen yang tentunya bikin kita tercengang gitu ya. Apakah itu benar atau seperti apa, kita kan juga bingung juga ya. Kalau menurut pendapat kalian nih guys, ungkapan dari Ibu Widya ini apakah benar adanya atau hanya mungkin sensasi belaka? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau Mbahnya nih gimana pandangannya? Walaupun nggak 100%, kalau argumen saya juga memang sangat beralasan sekali. Karena kita melihat hasil faktanya sejauh ini ya, 8 tahun bisa ditutupi itu, kalau mereka itu bukan orang komplotan, orang berduit, itu nggak mungkin sekali. Kalau hanya rakyat-rakyat kecil, bangsa kuli-kuli serabutan, ya mohon maaf ini ya, saya rasa nggak akan mungkin bisa mengekat seperti bagaikan tak bersuara. Nah setelah viral baru kemudian ini dalam jangka berapa hari langsung bisa ditangkap tersangkanya, itu kan sangat ya menurut saya, aduh ya gimana ya. Iya, kita mau nggak percaya dengan omongan Ibu Widya, tetapi juga apa yang diungkapkan itu mengarahkan ya, menggiring opini kita, oh
iya ya, oh iya ya, itu seperti kita ingin membenarkan gitu loh ya. Ya, yang jelas saya rasa Ibu Widya juga nggak mungkin dia salah aja toh. Iya. Mungkin ada orang di belakangnya, ada informasi-informasi, sudah tentu saya rasa nggak mungkin Ibu Widya bisa sampai seberani itu, sampai juga secerdas itu kalau dia di belakang nggak ada orang lain ya, dengan pengembangan sampai segitu luasnya. Walaupun saya tidak 100% mempercayai, tapi juga ada beberapa persennya itu sangat beralasan sekali. Iya, mungkin ada beberapa yang harus diperhatikan ya, mungkin mengenai bukti-bukti ataupun ya logika-logika yang diungkapkan beliau ini. Bahkan Bapak Jokowi juga ini sangat bagus sekali menurunkan utusannya. Nah, ini pentolan pembesar juga ya dari kalangan TNI. Nah, ini kalau saya sangat mendukung sekali dan antusias sekali dengan apa yang dilakukan Bapak Jokowi. Kalau perlu ini 4 sekaligus diturunkan. Supaya apa? Jadi di sini nggak bisa mau dibujuk rayu, itu nggak bisa gitu ya. Ibaratnya udah nggak ada yang bisa main-main lagi Nggak nih bisa. ya. Urusannya udah langsung Bapak Jokowi nih yang Iya. memonitor gitu lah. Iya, betul sekali. Lagi juga jadi nggak ada kaitannya dengan penyidik yang dulu. Jadi betul-betul bersih gitu. Iya. Maka diturunkan. Ya seperti kemarin itu tim fakta ya, suruh membentuk tim fakta itu ya bagus juga. Mungkin Pak Presiden ini memiliki spekulasi yang berbeda, jadi ya versinya berbeda lah gitu, walaupun mungkin ujung-ujungnya sama ya untuk tim fakta gitu, tapi dalam versinya berbeda. Ini sangat bagus sekali. Juga titik terang itu saya rasa semakin kesini semakin dapat diungkap. Ngomong-ngomong tentang tertangkapnya DPO Peggy Setiawan ini, banyak sekali fakta-fakta yang membuktikan atau mungkin memunculkan fakta kalau Peggy Setiawan ini bukanlah orang yang dimaksud, mungkin tersangka yang sebenarnya gitu ya. Nah, kira-kira pendapat kalian gimana nih guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut mbahnya gimana nih? Saya juga heran sekali, yang namanya Peggy kok semuanya dicurigai jadinya ya. Betul. Nah, ini berarti di belakang itu memang ada orang dudeng. Cuma saya rasa dari awal itu sudah salah dulu, karena juga kalau memang diketemukan tindak kekerasan seperti di situ ada sidik jari, DNA, kenapa tidak dilakukan dari dahulu kala gitu? Gimana cara menanganinya, itu yang membuat saya sebagai masyarakat itu bingung gitu. Sampai tes DNA tidak dibuka, dipublish, terus kemudian sidik jarinya, terus kemudian CCTV ini udah era modern, segitu banyaknya CCTV, masa iya nggak ada yang benar sama sekali? Kayaknya juga nggak mungkin gitu. Ya mungkin saja ada gitu ya bukti forensik seperti tes DNA ataupun lain sebagainya, atau mungkin CCTV tidak dibuka, dipublish gitu. Saya juga bingung dengan cara penanganannya gitu, karena ini banyak orang pintar, banyak orang berpower gitu ya, orang berduit. Kalau mengandalkan saksi A, saksi B, saksi C, saksi itu bisa dibeli. Kita aja yang orang kampung kalau kita punya duit, ya kan, kita bisa beli saksi, apalagi mereka yang duitnya itu gepokan, kintalan kan. Ngomong-ngomong soal saksi nih, AF, nah kira-kira pandangan kalian saksi AF ini apakah dia sudah mengungkapkan kebenarannya atau hanya settingan belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau Mbah nih, AF ini benar-benar saksi nyata atau hanya settingan ini? Ya kenyataannya sekarang menghilang gitu aja toh, nggak dibuka, dipublish toh. Kalau memang dia memberikan keterangan palsu, mengada-ada sehingga dapat menyebabkan orang itu divonis atau mungkin menjadi tersangka, ya buktinya juga nggak ada. Terus yang lain juga mana? Maksudnya nggak dibuka, dipublish gitu. Keberlangsungannya apakah mereka mendapat sanksi ataukah mereka masih gimana keterlanjutannya, kita masih semuanya masih tabu gitu. Masih simpang siur gitu ya. Iya. Pening gitu ya kalau kita menunggu-nunggu kasus ini kapan selesainya gitu ya. Kasihan gitu ya dia atau mereka-mereka yang sudah terlanjur masuk di dalam bui gitu ya, atau mungkin sekarang yang saat ini sedang akan menghadapi pengadilan gitu seperti Peggy Setiawan gitu. Kasihan juga. Pasti akan mendapat titik terang dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini ya.
dia menurunkan utusannya, apalagi juga itu salah satu pembesar. Ya kalau dalam angan-angan saya, kalau itu lebih dari 3 orang udah pasti ketangkep semuanya itu. Harusnya ya. Iya, yang diturunkan itu dari TNI itu lebih dari 3 orang, itu udah nggak bisa mau dibujuk rayu, mau di apa, udah nggak bisa. Pasti kejadian yang sebenarnya udah pasti ketangkep. Gitu. Kita langsung ikuti saja gimana kedepannya ya guys ya. Kita pasti kawal sampai benar-benar tuntas. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Kita ngerumpi bareng, seru-seruan bareng di channel ini. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa dukung selalu channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.